Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ces, bertemu lagi dengan program kesayangan kita nih. Ya benar, ayo belajar. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang salah satu kerajinan tangan yang berasal dari Kalimantan Timur. Namanya Sulam Tumar. Apa sih Sulam Tumar itu? Ya, inilah Sulam Tumar, kerajinan tangan kebanggaan dari Provinsi Kalimantan Timur. Sesuai dengan namanya, Sulam Tumar pada dasarnya termasuk dalam jenis kerajinan tangan yang berupa bordiran atau sulaman hias. Sulam Tumar ini umumnya dibuat di atas kain atau bahan-bahan lain dengan menggunakan jarum jahit dan benang. Tidak hanya dalam bentuk kain sulam, Sulam Tumar juga banyak diaplikasikan ke berbagai barang seperti tas, pakaian, hingga hiasan dinding. Aneka ragam corak seperti flora dan fauna menambah cantik kain sulaman yang banyak memikat hati para wisatawan yang berkunjung ke Kalimantan Timur. Kain Sulam Tumar sendiri dibuat dari hasil alam yaitu pohon ulap doyo. Pohon yang banyak tumbuh di wilayah Kalimantan ini memang sering digunakan untuk beberapa kerajinan. Episode kali ini kita akan mengulas tentang kelas Sulam Tumar yang ada di Rumah Seni Nirwana. Yuk langsung saja kita kepoin mbaknya. Oke, nama saya Sofi Rajak. Saya sekarang mengelola Rumah Seni Nirwana. Jadi kalau pada tanya Rumah Seni Nirwana itu apa? Jadi Rumah Seni Nirwana itu sebuah tempat atau ruang yang biasa dipakai buat kita belajar apa aja. Nah, kali ini kita belajar ikutan buat mengetahui lebih lanjut tentang Sulam Tumar. Ya, kenapa kita buka kelas Sulam Tumar? Karena Sulam Tumar ini salah satu kekayaan budaya kita ya. Jadi dari 3 teknik sulam yang khas ada di Indonesia itu salah satunya adalah Sulam Tumar. Dan kita juga tinggal di Kalimantan Timur. Dan ini Sulam Tumar ini mengangkat tema-tema dari tumbuhan dan hewan yang diadaptasikan di pola seperti itu. Dan ini asalnya dari Dayak Benuak ya. Dan ini memang terkenal di seluruh Indonesia bahkan internasional. Kan sayang banget ya kalau kita sendiri tuan rumah nggak bisa tahu gimana cara membuat Sulam Tumar. Pertama sih sebenarnya ciri khasnya itu adalah motif yang diangkat. Jadi benar-benar dari tumbuhan dan hewan yang ada di Kalimantan Timur. Dan biasa Sulam Dayak itu kan juga ada pola khasnya ya, dari suku Dayak. Terus Sulam Tumar juga kayaknya memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi sih. Dan itu di zaman itu suku Dayak Benuak emang luar biasa, dia sudah bisa menciptakan karya yang warna-warni, terus dengan kekayaan kayak kalau di Indonesia tuh ada aliran pop art gitu. Jadi dia lebih modern gitu di zamannya. Sulam Tumar bahannya banyak, yang pasti kain, terus benangnya itu benang wol, jarumnya juga khusus, kainnya itu juga kain yang agak tebal gitu, jadi bisa kelihatan seratnya. Terus wolnya warna-warni, kalau bisa warna-warna yang ngejreng gitu, jadi biar kelihatan. Sama jarum, ya nggak terlalu banyak sih, yang penting sebenarnya teknik menjahitnya, teknik menyulamnya gitu. Aplikasinya banyak, aplikasinya bisa di tas, bisa di sarung bantal, bisa buat kalung, bisa buat baju pula. Pokoknya bisa buat apa aja sih sebenarnya, kan itu karena dia motif tunggal. Tapi bisa juga buat di hijab juga bisa, jadi di mana aja sebenarnya diaplikasikannya bisa gitu. Nah, itu tergantung sama yang menyulamnya. Jadi mungkin kalau misalnya yang pemula sama yang udah sering menyulam itu durasinya berbeda. Kalau yang sudah sering mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu gitu satu motif. Nah, kalau pemula juga tergantung ya. Ini mungkin ya memakan waktu sedikit cukup lama sih, 3 mingguan gitu. Kendalanya ya membutuhkan waktu yang lama dan mungkin ketelitian ya. Ketelitian karena kalau udah salah satu jadinya pengaruhnya ke yang lain gitu.
Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu berita-berita terupdate dan jangan lupa share video ini.